Hai, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara sharing session Nutrinut pada sore hari ini. Ngomong-ngomong, ini sudah minggu ketiga bulan Syawal ya. Semoga nggak telat-telat banget nih saya buat ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Oke, baik seperti biasa, saya mau coba cek ombak terlebih dahulu nih. Boleh banget tulis di kolom chat, kalian dari daerah mana aja nih? Kebetulan saya domisili Jember, Jawa Timur. Kali aja ada yang samaan nih, sama-sama dari Jember, Jawa Timur. Atau ada yang lebih jauh lagi, biar kita bisa makin saling kenal. Yuk, bisa ramein yuk di kolom chat. Ada yang dari Karawang. Halo Kak Ajeng dari Karawang. Halo Kak Widya dari Gorontalo. Halo Kak Intan Pacitan. Halo Kak Fidian dari Bogor. Wah, ada Karawang lagi nih Kak Zaskia. Wah, banyak banget nih. Ada yang dari Makassar, Maluku Utara. Halo Kota Ternate. Pacitan, Jawa Timur juga nih sama kayak saya juga. Halo dari Palu, Kak Asti. Halo Kak Nizom dari Jepang. Wah, jauh banget nih sampai ke Jepang nih, Kak. Oke. Halo Kak Najuma Banyuwangi. Ada dari Tangerang. Halo Kak Suci. Halo Kak Aulia dari Semarang. Halo Kak Dia dari Bondowoso. Wah, ini banyak-banyak dari Tangerang juga nih, dari Kak Fitrianingsih, Tangsel. Halo Kak Dimas, Banyuwangi. Halo Kak Lucy, dari Padang. Wah, Sumatera nih, halo dari Sumatera. Kan tadi kan kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, wah ada Sumatera. Bahkan ada dari yang luar negeri juga tadi tuh ya. Halo Kak Retno dari Surakarta, Kak Septi dari Surabaya, Kak Francisca dari Kalimantan Barat. Oh, Kak Endang dari Sanggau, Kalimantan Barat juga. Wah, banyak banget nih. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Jepang, ada dari Maluku juga. Ada yang dari Papua nggak? Biar kita nih satu Indonesia kumpul di dalam satu room seperti itu. Oke. Wah, banyak banget ya ternyata ya. Kirain cuman situ-situ aja nih. Biasanya kan palingan Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, gitu-gitu kan. Ternyata ada yang dari Jepang juga nih. Wah, jauh sekali. Saya excited banget nih. Keren, keren, keren. Saking banyaknya pada jauh-jauh nih teman-teman. Jadi saya yang bacain tuh ikutan excited nih. Nah, oke. Mungkin salam kenal ya buat semuanya. Mungkin nanti teman-teman mungkin ada yang mau saling kenalan juga gitu. Karena ada yang sama-sama gizi RS, mungkin pengen kenalan sama ahli gizi RS di luar pulaunya, seperti itu. Oke, terima kasih yang udah kenalan sama saya juga tadi dan kita saling mengenal satu sama lain karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara sharing session sore hari ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwa akan ada door prize menarik untuk 3 orang pemenang yang membuat story Instagram yang menarik terkait kegiatan sharing session kali ini. Dan pemenang akan diumumkan di akhir acara. Jadi, yuk teman-teman pada ikutan. Kami tunggu sampai kira-kira jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa tag IG kami di @nutrinot.id. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh banget nih ingin dapetin door prize dari kami, boleh banget nih entah mau di screenshot atau testimoni apa kalian itu udah pakai Nutrinot terus pengen ngasih tahu nih pendapatnya atau opininya, boleh banget di tag di IG kami ya di @nutrinot.id. Dan notice juga buat teman-teman yang IG-nya di private account, jadi mohon maaf nggak bisa ini nih di repost buat kita. Jadi takutnya teman-teman, Pak aku udah ini bikin story tapi kok nggak ke notice ya. Mungkin teman-teman di private account-nya, jadi dari tim kami juga nggak bisa kelihatan tuh, nggak bisa nge-scene story-nya seperti itu. Oke, hari ini dan beberapa bulan ke depan, Nutrinot akan mengadakan sharing session dengan berbagai macam tema dan akan disampaikan oleh pemateri yang berbeda tentunya. Jadi rencananya kurang lebih 1 atau 2 kali dalam sebulan kami akan mengadakan sharing session seperti ini.
Oke, baik. Tidak menunggu waktu lama lagi, jamnya udah jam 3 lebih 6 nih kalau di Jawa. Nah, sharing session akan saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di acara sharing session bersama Nutrinot. Dan hari ini saya, Nurul Baru Asarwani, dari tim Nutrinot, akan memandu jalannya acara pada sharing session sore ini. Adapun tema yang dibawakan ialah diet pada pasien kanker dalam aplikasi berbasis form digital. Nah, adapun rundown acara hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat dokumentasi dan pembacaan pemenang door prize, dan terakhir penutup. Selanjutnya, sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi, berikut tata tertib acara sore ini. Yang pertama, peserta dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama acara berlangsung. Kedua, peserta dapat mematikan audio mikrofon pada saat pemaparan materi, namun dapat dinyalakan kembali saat sesi tanya-jawab berlangsung. Tiga, untuk sesi tanya-jawab, peserta dipersilahkan raise hand terlebih dahulu, lalu sebut nama, asal, dan pertanyaannya. Jika terkendala sinyal, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Dan terakhir, peserta harus mengisi link feedback yang nantinya akan dibagikan di akhir acara. Baik, memasuki acara inti yaitu sesi penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini akan dibawakan oleh speaker kece kita. Ada Kak Mahdalena AMD GZ. Sebelumnya, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Kak Mahdalena. Kak Mahdalena merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Adapun beberapa pengalaman bekerja Kak Mahdalena yaitu pada tahun 2017 sampai 2020 sebagai ahli gizi dan kepala unit asuhan gizi klinik di RS Fatimah Ketapang, Kalimantan Barat. Lalu lanjut tahun 2020 sampai 2022 sebagai ahli gizi di Siloam Hospital Lipo Village D, dan tahun 2022 hingga sekarang sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Balareja Tangerang. Wah, keren sekali ya pengalaman dari pemateri kita sore hari ini sebagai ahli gizi rumah sakit. Untuk itu, langsung saja saya ingin menyapa Kak Mahdalena terlebih dahulu. Halo Kak Mahdalena, apakah sudah di room? Halo Kak Mahdalena. Oke, mungkin saya sambil menunggu-nunggu Kak Mahdalenanya. Halo Kak Mahdalena. Mungkin biar lebih singkat, kan kepanjangan nih kalau kita manggil Mahdalena. Kita panggil Kak Alena aja gitu ya. Halo Kak Alena. Halo, udah bisa terdengar? Oke. Ya, terdengar dengan jelas Kak. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, dengan jelas. Mohon maaf ya, saya nggak bisa pakai background soalnya kendala sinyal. Oke, nggak apa-apa. Gimana Kak kabarnya Kak Alena? Saya panggil Kak Alhamdulillah. Alena aja ya, Iya, soalnya kalau boleh, boleh. Mahdalena kepanjangan Ini, nih. Alhamdulillah baik kabarnya. Kan Nurul gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, syukurlah kalau begitu Kak. Baik Kak Alena, waktu dan layar saya persilahkan. Boleh langsung di-share screen Kak? Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu ahli gizi, teman-teman sejawat, serta teman-teman mahasiswa yang udah join pada sore hari ini. Baik. Terima kasih ya untuk tim Nutrinut yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi ya tentang diet penyakit kanker. Nah, di sini saya mungkin lebih kayak apa sih Nutrinut.id ini ya, teman-teman. Nah, suara saya terdengar jelas ya, Kak Nurul ya? Terdengar dengan jelas Kak. Baik. Nah,
Pada sore hari ini saya izin untuk share screen ya, untuk materinya yaitu PPT saya. Jadi di sini kelihatan nggak? Masih belum, Kak. Masih belum ada. Masih Udah? loading nih, Kak. Ya, Loading. Tunggu sebentar. udah Nah, udah oke, terlihat. udah. Belum Ya. di full screen tapi. Oke, udah, Nah, Kak. ya. Silahkan. Jadi di sini kita membahas tentang diet pada pasien kanker. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi berbasis form digital yaitu nutrin.id. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ahli gizi, apa mahasiswa atau praktisi gizi, jadi biasanya kita melakukan proses asuhan gizi nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi dengan banyak mencatat dan lain-lainnya. Jadi sekarang nutrin.id ini udah memfasilitasi kita untuk dalam biar lebih cepat ini dalam melakukan asuhan gizi. Jadi di sini, nah, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya aja di nutrinut.id. Jadi jangan sampai salah ya, bukan nutrinut.com tapi nutrinut.id. Nanti teman-teman bisa daftar dengan akun Google atau email. Ya, akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, sebelumnya saya izin share screen untuk langsung ke websitenya aja ya, biar teman-teman bisa mudah mengerti. Oke. Mungkin kasus pasiennya dulu, Kak. Bisa diberitahu. Nanti langsung di sini aja dulu ya. Oh, oke. Nanti teman-teman kalau udah buka websitenya nutrinut.id, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini teman-teman yang belum punya akun bisa daftar dulu. Nah, di sini daftarnya bisa menggunakan akun Google atau email. Jadi seperti ini. Saya akan tunjukkan. Karena saya sudah punya akun ya, jadi langsung saja masuk di akun saya. Nah, seperti ini. Nanti ketika teman-teman udah punya akun nih, langsung muncul tampilan seperti ini. Jadi nutrinut.id ini udah ada poin-poinnya. Ada dashboard, klien, ada kalender, status konseling, sama koleksi leafletnya. Jadi di kolom dashboard ini, teman-teman juga udah bisa ngeliat nih artikel-artikel terkait informasi gizi. Jadi udah bisa ada informasi-informasi gizi yang bisa dibaca. Nah, sebelum saya masuk ke klien, saya share studi kasus saya dulu. Kan dulu studi kasusnya kebaca nggak? Belum terlihat ya? Belum, Kak. Masih webnya ini. Masih webnya ya. Oke, saya akan share untuk studi kasusnya. Jadi, kasus pada sore hari ini, jadi di sini ada seorang pasien bernama Nyonya X. Dia merupakan ibu rumah tangga. Udah Mohon didiagnosis maaf, Kak Alena. Suaranya bisa diperbesar karena ada yang bilang suaranya kecil kecil ya. sekali. Ya, Oke, baik. Udah jelas belum? saya sudah. Oke, jadi pasien kali ini yang kita angkat itu pasien Nyonya X, dia umurnya 48 tahun, diagnosisnya adalah kanker mamai. Jadi selama 3 tahun udah didiagnosis kanker mamai dan pasien sudah melakukan kemoterapi. Nah, setelah menjalankan kemoterapi dan 10 hari dirawat, pasien mengalami penurunan nafsu makan nih. Nafsu makan dan makannya hanya bisa habis seperempat porsi nasi. Pasien ini juga ini tidak menyukai lauk nabati. Ini untuk hasil-hasil labnya dari sini ada HB, hematokrit, eritrosit, dan lain-lainnya. Dan pasien mempunyai berat badan sekarang itu 40 kilo dan tinggi badan 160. Seperti itu ya. Sekarang saya izin untuk langsung aja ya kita pengaplikasiannya ya. Nah, jadi karena kita udah ada klien nih, kita langsung aja masuk ke menu klien. Teman-teman untuk melakukan asuhan gizi, jadi bisa langsung masuk ke menu klien. Setelah itu, nah jika ingin menambahkan
klien atau pasien, jadi teman-teman bisa klik ini, tambah. Tambah ini, jadi bisa langsung masukkan data-data pasiennya, misalkan pasiennya Nyonya X, atau Nyonya Y, atau apa, jadi bisa langsung di sini ya. Sini sana saya sudah inikan pasien saya, jadi langsung saja nah, jika ingin membuat konsultasi baru, teman-teman juga bisa langsung ke konsultasi baru. Jadi tinggal diklik aja pada konsultasi baru, nanti tinggal klik konsultasi baru ya. Jika ingin melakukan asuhan gizi baru. Baik, saya masuk ke studi kasus saya. Nah, jadi setelah kita masuk ke klien, nanti akan muncul nih, seperti kita ketahui ya, dalam kita melakukan proses asuhan gizi, kita harus bisa melakukan asesmen, diagnosis gizi, intervensi, langsung hasil, dan monitoringnya. Nah, di poin-poin asesmen itu kan seperti kita ketahui, ada data antropometrinya, biokimia, fisik klinis, ada pola makan, dan lain-lainnya. Jadi nanti nutrien.id ini udah langsung nih, udah langsung ada poin-poinnya. Jadi misalkan mau isi biodata dulu, ini biodata yang udah kita isi ya. Jadi tadi Nyonya X tadi, usia perempuan. Nah, untuk kolom yang ada tanda merahnya ini teman-teman, ini udah harus wajib diisi ya. Jadi nggak boleh dikosongin, kecuali untuk poin-poin yang di samping ini boleh kosong. Tapi kalau misalkan teman-teman punya datanya, boleh dimasukin nggak apa-apa. Lebih baik ya. Nah, jangan lupa nih setelah selesai melakukan step nih, kan kita udah mengisi data nih, jangan lupa diklik simpan. Seperti itu. Oke, ini udah sukses ya. Setelah melakukan klik simpan, kita masuk ke data antropometri. Nah, untuk data antropometri ini, kita langsung aja masukin data berat badannya. Berat badan, tinggi badan. Jika ada data-data lain seperti lingkar lengan atas dengan perut, tinggal masukin aja. Seperti ini. Misalkan berat badannya nih 40 kilo, seperti pasien yang tadi ya. Ini tinggi badan 160 kilo. Dan jangan lupa klik kolom simpan. Nah, teman-teman, kelebihan dari Nutrinote.id ini, kita udah langsung mengetahui nih status gizi pasiennya. Udah ada hasil interpretasinya ya di sini ya. Jadi, sorry. Ini yang kebaca yang ini ya. Ini masih yang di antropometri, Kak? Ini Kak, nggak sih yang nggak ini. Di komputer saya soalnya bukan antropometri. Sebentar. Mungkin bisa di stop share dulu, lalu di share screen lagi coba. Ada. Bentar ya. Oh, ini berarti ini bukan antropometri. Tapi di layar antropometri ya. Tapi kalau di komputer saya bukan antropometri. Iya, benar. Di sini antropometri, Kak. Bukan antropometri. Ini bukan yang share yang ini. Apa saya screen share baru ya? Ini yang tapi nggak bisa. Tolong pending sebentar. Saya di komputer saya nggak antropometri ini. Coba kakak stop share dulu, lalu di share screen lagi coba. Udah ya, sudah terbaca. Masih loading, Kak. Tunggu sebentar. Nah, Iya. ini masih antropometri. Oke. Coba nah, di. Tadi kan kita, udah ya. Lanjut aja. Tadi kan kita udah klik simpan nih teman-teman. Nah, di sini udah ada nih interpretasinya status gizinya termasuk dalam kategori apa nih. Ini udah berdasarkan IMT-nya, ada standar Asia, ada standar WHO, ada dari standar Kemenkesnya. Jadi dari data pasien tersebut dengan berat badan 40 kilo dan tinggi badannya 160 cm, nah didapat nih berarti status gizi pasien tersebut termasuk dalam underweight.
Jadi udah mantep banget ya Nutri.id ini udah langsung memberikan hasil. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung buka kalkulator lagi. Nah, selanjutnya setelah kita selesai ke antropometri nih, udah dari biodata, antropometri, kita lanjut ke biokimia. Jangan lupa ya tadi klik simpan dulu. Nah, untuk biokimianya, teman-teman bisa langsung masukin aja. Misalkan nih ada data kolesterolnya atau LDL-nya. Misalkan kolesterolnya ada, tadi nggak ada masukin kolesterol ya. Tadi saya datanya ada hemoglobin, nah misalkan data seperti ini. Jadi tinggal dimasukin aja teman-teman. Nanti misalkan nggak normal nih, atau kelebihan atau kekurangan, nanti aplikasi bisa ngebaca sendiri. Jadi udah bagus banget ya. Nanti setelah memasukkan data-data biokimia ini, langsung aja teman-teman klik simpan. Pokoknya jangan lupa setiap melakukan step by step dalam website ini, jangan lupa untuk mengklik simpan. Selanjutnya udah antropometri, biokimia, lanjut ke fisik klinis. Nah, dari fisik klinis ini bisa dimasukin data seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Ada tekanan darah, ada tentang pencernaan, tentang kesulitan minum apa tidak, dan diagnosis penyakitnya. Nah, di sini misalkan nih teman-teman mau masukin data tekanan darahnya nih. Di sini kan saya udah masukin data tekanan darahnya 110/80. Nah, ini kalau dalam kategori normal. Misalkan saya masukin 150 nih. Nah, aplikasi Nutri.id ini udah langsung ngebaca nih teman-teman. Berarti dia udah masuk dalam kategori hipertensi derajat 1. Jadi kita nggak perlu ini hipertensi apa enggak ya, begitu kan. Jadi ini udah langsung benar-benar langsung ngebaca hasil interpretasinya. Jadi tekanannya normal ya teman-teman ya. Terus ini kita langsung bisa masukin nih kesulitan menelan apa tidak. Nih. Terus masukin dengan diagnosa penyakitnya. Misalkan dia ada pengobatan obat-obatan bisa dimasukin ke sini. Misalkan dia infus NaCl misalkan ya. Atau ada amplopidinya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kesadarannya dia apakah apatis, apa delirium, apa komposmentis ya. Dan tidak bisa langsung. Ini ada untuk mual muntahnya. Jadi bisa diisi ya, misalkan dia ada mual muntah apa enggak. Nanti ini untuk suhunya nih mau dimasukin berapa derajat Celcius. Misalkan tadi kan pada pasien tadi Nona X itu 36 derajat Celcius ya, ini sudah saya masukin ya. Selanjutnya jangan lupa klik simpan. Selanjutnya udah masuk ke fisik klinis, lanjut ke pola makan nih teman-teman. Nah, pola makan di sini kayak gini nih tampilannya. Udah lengkap banget. Ada misalkan tipe-tipe diet pasien tersebut nih, misalkan dia ada diet apa, misalkan halal atau dia vegetarian nih. Jadi teman-teman udah bisa langsung masukin aja nih. Dari hasil recall-nya kan udah ada. Misalkan dia makanya nggak ada yang aneh yang halal aja, ya udah masukin halal. Atau misalkan dia ada low karbo atau low protein, teman-teman bisa masukin. Nah, ini ada catatan tipe dietnya, ada makanan favorit dari kliennya, atau ada alergi apa tidak. Misalkan ada alergi telur, alergi ikan, atau dan lainnya. Bisa teman-teman langsung masukin aja. Ini mudah banget teman-teman, jadi tinggal langsung dimasukin aja ya. Terus ini asupan air. Jadi biasanya kalau pasiennya itu konsumsi air berapa banyak nih dari hasil report kita. Nah, di sini saya masukin 1 sampai 1,5 liter ya. Ini ada konsumsi alkohol apa tidak, ini ada apa lagi memberi asi atau tidak ya, seperti itu. Nanti setelah itu langsung setelah selesai langsung klik kolom simpan. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman, harus klik kolom simpan setelah melakukan step-stepnya. Selanjutnya udah antropometri, biokimia, fisik klinis, pola makan, lanjut ke riwayat makannya. Jadi kan tadi kita udah melakukan recall nih, udah ada data recall-nya nih, pastinya makannya cuma seberapa aja. Ambil dulu ya. Jadi nanti dari di Nutri.id ini udah bisa ngebaca teman-teman apa namanya untuk kalori yang dimakan oleh klien kita itu udah ada. Masih loading ya. Nah, seperti ini. Ini saya udah masukin ini ya, udah masukin riwayat makan klien saya tadi. Nah,
teman-teman cara masukinnya seperti apa? Misalkan nih dia sarapan, misalkan nasi, misalkan sarapannya nasi uduk atau nasi putih, nasi tim. Nah, di sini udah lengkap banget. Nasi rames, udah lengkap banget nasi goreng. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja nih. Dan hebatnya Nutrino.id ini udah langsung ngebaca berapa kalorinya. Misalkan nih, dia makan pagi-pagi makan nasi goreng. Misalkan ya, ini sebagai contoh aja. Misalkan makan nasi gorengnya itu seberapa banyak nih? Misalkan 1 porsi. Karena masih loading ya. Misalkan makan nasi gorengnya itu 100 gram. Misalkan. Nah, untuk mengetahui kalori yang terkandung dalam nasi goreng itu, langsung klik ini aja, poin yang biru yang di samping. Nanti keluar kalori-kalori dari makanan tadi. Nah, di sini lengkap banget. Udah ada energinya, proteinnya, pokoknya sampai ke mineral-mineral makro juga ada. Mineral-mineral. Seperti itu. Di sini saya udah masukin data-data ininya ya, data-data riwayat makan kliennya. Nah, udah masuk nih, udah semua asesmen kita lakukan. Dari biodata, antropometri, biokimia, fisik klinis, pola makan, dan riwayat makannya. Nih, sorry, riwayat makannya saya jelasin dulu ya. Ini udah ada kalorinya, protein, karbohidrat, dan lemaknya udah langsung integrasinya dari sini. Jadi mantep banget nih ya Nutrino.id. Udah bisa langsung menginterpretasikan hasil-hasil riwayat makannya. Baik, setelah selesai melakukan asesmen, kita lanjut ke diagnosis gizi. Nah, ini kan mungkin teman-teman ahli gizi udah pada jago-jago nih di diagnosis gizi ya. Nah, Nutrino.id ini udah langsung nih, misalkan kita mau masukin diagnosisnya dari NI-nya, misalkan kayak pasien yang tadi ya, berarti kan dia mungkin kekurangan asupan oral nih. Langsung aja, udah keluar nih NI 2.1, atau teman-teman mau masukin yang lain-lainnya, diagnosis yang lainnya juga bisa, tinggal dipilih aja. Ini udah lengkap banget. Tadi berarti kekurangan asupan oral berkaitan dengan misalkan kondisi pasien saat ini. Misalkan kondisi pasien saat ini, kan tadi pasiennya kan lemas ya, ada nyeri perut, terus dia juga ada penurunan nafsu makan. Nah, etiologinya kita mungkin bisa bikin seperti ini sebagai contoh. Nah, untuk simptomnya berarti kan ditandai dengan asupan makan. Misalkan nih asupan makannya kurang dari 80. Jadi kan kita udah tahu nih riwayat makan pasien tadi udah ada daftar hasilnya. Itu nggak sampai 80% kan dari kebutuhan. Jadinya kita bisa masukin ke dalam diagnosis gizi. Nah, setelah itu jangan lupa klik simpan. Seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin sorry, ini belum dimasukin ini ya. Nah, jika yang teman-teman ingin memasukkan lebih dari 1 juga bisa ya. Ini karena saya udah bikin diagnosis ya dari awal ya. Ini sama masukannya, diagnosisnya. Makanya nggak bisa jadi double. Karena udah masukin NI 2.1 ya sebelumnya. Makanya nggak bisa masukin dari 2. Tapi kalau teman-teman bisa untuk mengangkat misalkan dari NC-nya, dari behavior-nya, bisa ditambah-tambahin aja. Tinggal klik kolom simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah diagnosis selesai nih, lanjut ke intervensi. Nah, di poin intervensinya itu akan muncul kolom seperti ini. Jadi kan di intervensi itu kita ada tujuan, ada prinsip diet, ada rencana diet, ada rekomendasinya. Nah, untuk tujuannya kita bisa masukin ke sini. Ya, misalkan nih tadi khususnya tentang kanker nih, berarti kan pasiennya meningkatkan status gizi menjadi optimal, karena kan tadi status gizinya underweight ya, kurus, jadi kita masukin bisa jadi tujuan nih, atau tergantung dengan tujuan dari ini ya, dia penyakit masing-masing ya. Nah, ini saya udah masukin untuk tujuannya, ada memberikan asupan yang cukup, memberikan makanan kandungan gizi yang adekuat, setelah itu meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai pola makan yang seimbang dengan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, jangan lupa nih setelah mengisi ini, klik simpan. Setelah klik simpan nih udah ada muncul hijau sukses, langsung ke prinsip diet. Nah, di prinsip diet ini udah ada kolom seperti ini teman-teman.
Jadi misalkan nih tadi aktivitas pasiennya nggak banyak gerak nih atau bed rest atau misalnya kebanyakan duduk, nah teman-teman bisa langsung klik aja nih misalkan bed rest misalkan atau dia kebanyakan duduk atau aktivitas sedang. Jadi masukkan sesuai dengan kasusnya ya. Dan di sini ada prosesnya juga. Jadi Nutrinut ID ini dia perhitungannya menggunakan Harris Benedict ya teman-teman. Jadi udah langsung nih teman-teman nggak perlu capek-capek ngitung lagi berapa kebutuhan pasiennya karena ini udah langsung ngebaca. Jadi ini berarti didapat pasien yang kali itu kebutuhan kalorinya sekitar 1.600 kilokalori ya. Nah, untuk kebutuhan zat gizinya, nah yang akan kita berikan kepada klien atau pasien, di sini udah ada langsung. Misalkan mau pakai proteinnya berapa persen. Misalkan teman-teman mau ngasih 25%, misalkan, atau lemaknya jadi 15%. Nah, seperti itu. Ini udah langsung bisa ditarik aja nih teman-teman. Nanti langsung keluar kok kalori kebutuhannya di sini. Karena dia saya pakainya 20% ya ini ya. Dan jangan sampai berlebihan ya. Misalkan nih saya pencetin gini nih. Nah, itu tandanya warna merah, berarti itu berlebihan. Teman-teman gizi semua pasti udah pernah tahu dong, kebutuhannya pasti hanya sampai dengan 100% aja. Jadi nanti teman-teman bisa main di sini. Misalkan mau pakai protein yang berapa persen. Ini saya di sini pakai yang 20% aja. Ini kan masih kelebihan nih, karena warnanya masih merah. Nih. Kalau dia warnanya udah kembali jadi hitam, nah kalau seperti ini berarti udah pas dengan 100% ya teman-teman. Udah langsung nih, Nutrinut ID udah langsung memberikan hasil, udah mengidentifikasi, berarti udah langsung memberikan datanya, udah langsung bisa dibaca teman-teman. Setelah itu, jangan lupa klik simpan. Oke, prinsip dietnya sudah, berarti kita lanjut nih ke rencana dietnya. Nah, di sini rencana dietnya. Jadi di rencana diet ini, teman-teman, kita udah bisa bikin meal plan. Jadi meal plan-nya ini teman-teman bisa bikin sampai 11 siklus atau 11 menu ya. Ini saya bikin contoh aja ya. Saya pakai satu siklus aja. Sini sama kayak masukinnya sama seperti yang tadi pola makan atau riwayat makan tadi. Kita tinggal klik aja nih, misalkan kita pengen memberikan menu apa nih kepada klien kita, kepada pasien kita, udah langsung nih, udah langsung ngebaca. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya, protein sama karbohidrat udah langsung semua nih. Mantep banget ya, Nutrinut ID ini udah langsung, kita langsung nggak perlu ngitung capek-capek lagi nih, bikin menu juga nggak pusing-pusing lagi, udah langsung sama steaknya juga loh. Nih, steaknya juga udah pada masuk nih. Nanti kalorinya langsung kebaca di poin ini, di kolom atas. Jadi misalkan nih bikin menunya tapi belum cukup sama kebutuhannya nih atau kelebihan, teman-teman udah bisa langsung lihat. Jadi bisa main-main angka aja seperti kita bikin di Nutrisurvey ya. Setelah itu udah masuk ke rencana diet nih. Di sini nggak ada klik kolom simpan ya, berarti langsung dia ke rekomendasi. Itu udah tujuan, ada prinsip, ada rencana diet. Nah, ini rekomendasi. Jadi rekomendasi ini rekomendasi apa yang kita berikan kepada klien atau pasien kita. Jadi misalkan nih berjalan atau olahraga, misalkan ya. Misalkan saya ikut olahraga. Udah langsung tinggal dipilih aja. Misalkan mau menganjurkan pasiennya untuk olahraga kardio atau olahraga dengan yang lainnya atau nge-gym. Nah, di sini saya menyarankan pasien saya itu untuk berjalan aja. Jalan. Nah, ada durasinya nih teman-teman. Jadi durasinya berapa menit nih. Langsung misalkan maunya 30 menit. Udah langsung nih keluar kalorinya berapa. Total kalori yang terbakar ada berapa. Otomatis. Udah langsung ngebaca ya aplikasinya. Nah, untuk rekomendasinya ini kita masukin juga nih. Untuk rekomendasinya ini, misalkan yang asupan airnya kita menganjurkan pasiennya minumnya berapa banyak, misalkan. Nah, di sini saya masukin 2 liter, 1,5 sampai 2 liter ya. Atau teman-teman mau menganjurkan yang berapa liter itu bisa langsung dipilih aja. Terus ini makanan yang harus dihindari.
Nah, ini kita masukkan agar pasien bisa ngebaca, biar pasien juga bisa tahu nih apa aja makanan yang harus dihindarin. Misalkan dia makan tinggi lemak, nggak boleh, makan tinggi natrium, cuman untuk poin-poinnya aja, jadi nggak usah yang terlalu reward-reward ya untuk memasukkan yang di sini. Yang penting pada intinya aja, misalkan pasien nggak boleh makan yang diawetkan, makanan yang kemasan, ada pembatasan. Nah, di sini terus ada rekomendasi lainnya nih. Misalkan di asupan natriumnya harus dibatasin, proteinnya juga harus tinggi. Setelah itu langsung aja klik kolom simpan. Udah sukses ya, udah selesai sampai dengan rekomendasi ya. Jadi intervensinya udah ada tujuan, prinsip diet, rencana diet, terus rekomendasi, udah lengkap semua. Kita isi langsung nih kita buka ke hasil. Nah, nanti teman-teman akan muncul tampilan seperti ini dari data yang udah kita isi, dari asesmen tadi, dari biodata tadi ya. Udah muncul nih seperti ini. Udah bagus banget ya, udah langsung ngebaca semua apa yang kita masukin data-data tadi, udah langsung ada data hasilnya, udah ada intervensinya, rencana diet. Nah, di sini rencana dietnya juga udah kebaca nih teman-teman. Cuman ini karena saya sebagai contoh aja ya, cuman pakai siklus hari 1 ke 1 aja. Jadi jika teman-teman ingin membuat meal plan yang misalkan sampai 7 hari nih, nanti akan muncul lagi nih hari ke 1, hari kedua, dan seterusnya. Jadi bisa sesuai dengan ini teman-teman, meal plan-nya berapa hari. Nah, rekomendasi juga udah masuk nih. Jadi klien kita bisa ngebaca dari hasil ini. Nah, dari hasil ini teman-teman, untuk misalkan nih mau kirim datanya nih ke klien kita, misalkan nggak ketemu klien, misalkan, atau teman-teman buka konsultasi gizi online nih, jadi bisa nih kirim datanya by WA, jadi bisa form elektronik ya, nih bisa klik aja, klik WA, atau teman-teman mau langsung cetak nih juga bisa untuk kasih ke pasien. Jadi ini mudah banget ya, jadi teman-teman bisa pakai handphone juga bisa, pakai tablet juga bisa, atau pakai komputer, laptop juga bisa. Nah, ini Nutrinet ID ini udah nyediain seperti ini teman-teman. Udah ada lipat-lipat seperti ini, udah lengkap banget. Jadi kita misalkan mau memberikan klien kita nih apa nih, lipat apa, udah langsung nih. Kita tinggal klik-klik aja, misalkan mau diet hati, diet lambung, atau foto-foto bentuk makanan, foto makanan. Jadi udah ini ya, udah lengkap banget ya di sini ya. Baik, saya izin share screen ini ya, untuk hasil tadi ya, hasil dari PDF-nya ini, kasus tadi. Nah, jadi nanti udah nampak belum ya? Udah terbaca ya? Sudah, Kak, sudah terbaca. Jadi nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Sama seperti tadi yang ada di website, cuman ini bentuknya dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nih, jika ingin langsung print atau cetak ke klien atau pasiennya, ini udah langsung dalam bentuk seperti ini. Jadi ada bentuk seperti ini ya. Lengkap banget PDF-nya. Sebenarnya udah masuk ke jadi bisa langsung dicetak aja. Sama dengan ini, jika ingin kuliah, leafletnya ya. Leafletnya contohnya seperti ini. Ini leaflet yang saya download ya di Nutrinet ID. Seperti ini. Ini udah lengkap banget loh teman-teman. Jadi ini benar-benar aplikasi yang benar-benar ngebantu ahli gizi dan mahasiswa juga ya untuk melakukan proses asuhan gizi. Jadi kita nggak perlu susah lagi buat ngitung, buat banyak-banyak mencatat, banyak-banyak menulis. Apalagi buat zaman sekarang ya, zamannya digital ya, teman-teman udah bisa buka konsultasi gizi online ya. Jadi memudahkan banget, jadi cuma kirim lewat WA aja, udah bisa langsung. Baik. Tadi udah sampai di ini ya. Kita tutup. Udah kita ngebaca hasil nih teman-teman. Kita biasanya kan melakukan monitoring nih kepada pasien kita. Nah, di sini bisa klik menu monitoring ya.
pada menu monitoring ini, di sini kita biasa tuh mengukur kayak ABCD-nya ya dari asesmen kita ya. Nah, di sini kita bisa mengambil beberapa parameter. Misalkan nih, ingin dari asupan energinya, asupan proteinnya, ya tinggal diklik-klik aja di sini. Misalkan mau memonitoring dari hasil labnya, misalkan kayak tadi status gizinya kan nih, jadi teman-teman bisa kayak ngambil dari parameter antropometrinya. Ini juga yang memberikan catatan aja ya. Misalkan, nah ini untuk jadwal selanjutnya. Jadi kita bisa membuat jadwal temu lagi nih dengan klien. Misalkan mau ketemu lagi nih kapan, tapi kita harus konfirmasi pasiennya dulu. Jadi udah ada langsung di sini. Klik aja di jadwal baru ya. Nah, seperti ini. Misalkan mau ketemu kliennya nih kapan, misalkan mau ketemu kliennya di tanggal, ini karena saya udah bikin ya kemarin ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan udah ada janji temu nih tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini harus udah dikonfirmasi sama pasiennya apa belum. Misalkan udah dikonfirmasi, klik konfirmasi. Nah, untuk di catatan mungkin bisa ditulis di sini misalkan nih ketemu di ini misalkan di Poligizi misalkan ya di Poligizi. Nah Poligizi misalkan di gedung mana gitu kan. Biasanya kan di rumah sakit itu kan gedungnya ada banyak ya, ada A B C D biasanya kan. Misalkan di gedung A nih Poligizi gedung A. Nah jadi biar kliennya ingat juga kalau misalkan ada janji temu sama gizinya jam segini tanggal segini dan di Poligizi gedung A seperti ini. Kita langsung klik simpan aja. Jadi udah otomatis ya. Ini benar-benar sangat mempermudah ahli gizi ya aplikasinya. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Alena sudah mempresentasikan dan ngasih tahu nih tutorialnya gimana sih caranya pakai Nutrinote seperti itu. Wah, penjelasannya lengkap banget ya tadi tuh tutorialnya. Jadi bisa kita singgung nih kalau tantangan perkembangan zaman saat ini tuh tidak bisa dihindari lagi, Ya. melainkan harus dihadapi. Nah, tantangan tersebut itu diantaranya adanya revolusi industri 4.0. Nah, di mana kecerdasan teknologi buatan dan informasi berkembang pesat nih pada era ini. Nah, seluruh tantangan tersebut juga dihadapi oleh ahli gizi juga tanpa terkecuali. Nah, untuk itu perlu adanya kesiapan yang baik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai ahli gizi yang unggul. Nah, salah satunya contoh kecerdasan teknologi buatan di bidang gizi adanya Nutrinote, di mana Nutrinote itu merupakan software gizi yang membantu ahli gizi dan mahasiswa gizi tentunya dalam melakukan asuhan gizi. Dengan adanya Nutrinote bisa jadi solusi kalau nulis asuhan gizi itu tidak lagi secara manual begitu. Oh ya, tema sharing session kali ini kan tentang kanker. Nah, yang kita tahu kanker itu kan dapat mengakibatkan penurunan status kesehatan dan kualitas hidup semakin buruk. Nah, jadi perlu adanya penata laksanaan gizi yang tepat dan bermutu guna meningkatkan status gizi yang optimal dan mempercepat penyembuhan pasien. Nah, ini penting banget nih dilakukan dalam asuhan gizi. Jadi dari sini asuhan gizi itu kan penting sekali. Jadi rekan-rekan di sini nggak usah ribet lagi. Kenapa? Karena pengisian asuhan gizi di Nutrinote itu sudah disesuaikan dengan kondisi pasien atau klien kalian. Seperti itu. Seperti yang sudah ditutorialkan barusan sama Kak Alena. Jadi mungkin teman-teman tadi ada yang notice kalau terputus-putus, nanti tenang aja untuk hasil recordnya akan kami upload di kanal YouTube kami di Nutrinote ID dan pastinya nanti bergabung di grup WA akan kami share juga link recordnya seperti itu. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya batasi 5 orang penanya. Boleh raise hand terlebih dahulu, lalu sebut nama, asal, dan pertanyaannya. Atau jika terkendala sinyal, bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya. Saya bacakan dulu ya, Kak Alena. Oke, sebentar.
Oke. Ini dari Kak Widya. Kak, link aplikasi Nutrinya bisa di-share enggak? Oke, nanti saya mungkin Kak Alena mau jawab atau nanti saya bantu juga tulis di kolom chat. Mungkin bisa dijawab Kak untuk aplikasinya, linknya kayak gimana? Oke, seperti tadi yang dijelaskan di awal ya, jadi ini bentuknya dalam bentuk website ya, bukan aplikasi. Jadi nggak bisa di download lewat Play Store kan biasanya ya, download Play Store ya kalau misalkan aplikasi, tapi ini dalam bentuk website. Jadi nanti teman-teman bisa buka di websitenya aja di Google atau Chrome, nanti langsung aja klik nutrinote.id. Jadi bukan nutrinote.com ya, tapi nutrinote.id. Nanti langsung akan muncul tampilan seperti yang tadi pas di tampilan di awal tadi. Seperti itu. Nah, benar kayak yang dikirim ke Nurul itu ya, yang di kolom chat ya. Jadi nutrinote.id. Jadi langsung chat aja di situ ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Fitrianingsih. Kak, cara dapetin aplikasinya gimana? Oke, sepertinya pertanyaannya sama seperti Sama tadi ya. ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan Kak, singkatnya aja biar mungkin agak miss tadi itu Kak Fitrianingsihnya. Kak, mohon maaf suaranya agak terputus-putus ya. Iya. Mungkin agak besar Mungkin sedikit ini ya lagi volumenya. sinyalnya ya. Mungkin bisa disimpulkan aja Oke, Kak teman. garis besarnya. Jadi untuk mendapatkan aplikasi ini bukan aplikasi ya, tapi lebih ke website. Jadi teman-teman gampang banget, langsung aja search di Google atau di Chrome, langsung ketik websitenya itu nutrinote.id. Jadi udah langsung kebuka. Jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar aja pakai akun Google atau emailnya ya. Begitu. Oke, baik. Lanjut nih Kak. Dari Kak Aulia. Kak, aplikasi Nutrinote satu akun hanya untuk satu gadget atau beberapa gadget? Oke, jadi Nutrinote ini ya, itu ada paket-paketannya ya kan dulu ya. Ada bisa personal, ada bisa grup juga ya. Jadi biasanya kalau misalkan di grup itu bisa pakai 5 akun. Nah, kalau misalkan corporate bisa pakai 10 akun, misalkan big corporate misalkan pakai 50 akun. Jadi teman-teman, jadi untuk masuk pertama kali ini kita untuk trialnya itu free 7 hari. Nah, setelah itu kita bisa berlangganan nih, misalkan mau personal, ada paketan 3 bulan, atau 6 bulan, bisa kita pilih aja, nanti udah langsung ada di websitenya ya. Nanti di situ misalkan teman-teman mau yang pakai yang grup nih, yang grup bisa 5 orang, terus misalkan corporate bisa pakai 10 akun, seperti itu. Nanti pokoknya makin banyak semakin murah, bukan begitu ya kan Nurul ya? Iya, benar. Mungkin ingin meluruskan juga kalau untuk nih bisa digunakan beberapa gadget, sebenarnya bisa aja, asal ingat aja email dan password saat lakukan loginnya itu. Seperti itu, Kak Aulia. Mungkin Kak Alena ingin menambahkan lagi? Mungkin udah cukup. Oke, baik. Itu maksimalnya cuma 3 tahun ya kan Nurul ya, benar ya? Iya, benar. Untuk minimal 6 bulan, untuk yang maksimal 3 tahun. Maksimalnya 3 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Putri Amalia. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari Makassar. Halo Kak Putri dari Makassar. Izin bertanya Kak, apakah link tersebut bisa digunakan untuk penyakit lain atau hanya kanker saja? Dan apakah semua fitur linknya berbayar Kak? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak langsung? Oke, jadi aplikasi nutrinote.id ini bisa dipakai untuk semua asuhan gizi. Jadi nggak cuma penyakit kanker aja. Kebetulan hari ini temanya kita tentang kanker nih. Jadi hari ini kita cuma memberi contoh nih aplikasinya pada penyakit kanker itu seperti apa. Tapi teman-teman kan nanti di rumah sakit atau konsultasi gizi di luar bisa menemukan banyak-banyak diagnosa nih, nggak cuma kanker aja. Jadi bisa semuanya. Semua bisa kita pakai, misalkan nih diabetes, atau CKD, atau hipertensi, ini semuanya bisa dipakai untuk memberikan asuhan gizi. Dan untuk fiturnya berbayar apa enggak, seperti yang tadi udah jelasin ya. Jadi, Nutrinote.id ini untuk pendaftaran pertama, gratis ya, 7 hari untuk trialnya. Selanjutnya akan berbayar nih, akan berbayar.
Jadi teman-teman bisa pilih aja paketannya, ingin yang persona, atau yang grup, atau yang corporate, atau yang di corporate, seperti itu. Nanti udah ada kok keterangannya di ketika udah masuk websitenya, udah ada langsung. Misalkan mau berlangganan, tinggal klik aja berlangganan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Alena atas jawabannya. Kita lanjut nih Kak. Dari Kak Emma. Tanya Mbak, aplikasi ini di-download ya? Sepertinya sudah dijawab tadi ya untuk Kak Emma. Kalau ini Iya, uh, langsung aja Google Chrome-nya dibuka, lalu klik URL-nya www.nutrinote.id. Tadi Kak Alena udah bilang bukan .com ya, tapi .id seperti itu. Oke, iya, lanjut nih benar Kak sekali. dari Kak Nana, PKU Sekapuk. Kak, kalau perhitungan status gizi anak, apakah menggunakan IMT atau secara otomatis keluar perhitungan WHO score? Kenapa ulangi? Bisa ulangi tadi putus-putus suaranya. Oke, saya ulangi dari Kak Nana. Kak, kalau perhitungan status gizi anak, apakah menggunakan IMT atau secara otomatis keluar perhitungan WHO score? Oke, untuk Kak Nana ya, kalau perhitungan gizi anak, apakah menggunakan IMT atau secara otomatis perhitungan WHO? Oke, ini kayaknya untuk perhitungan yang dewasa dulu ya, yang di Nutrinote.id ini. Jadi sementara, cuma nanti Nutrinote.id ini akan mengupgrade lagi aplikasinya. Jadi nanti akan masuk semua kategori umur. Cuman untuk sementara yang disiapkan itu yang udah ada di website itu hanya untuk dewasa aja IMT-nya. Seperti itu. Mungkin Mungkin Kak Nurul bisa untuk menambahkan ya. ya, oke, terima kasih Kak Nana. Mungkin dari maaf, makasih Kak Alena. Samaan nih Kak Nana sama Kak Alena jadinya ketuker. Oke, menambahkan untuk Kak Nana, untuk sebenarnya untuk Nutrinote ini bisa diaplikasikan untuk ke semua segala umur, namun kita perlu ada upgrading nih Kak. Jadinya untuk kedepannya nanti kita akan mengupgrade untuk WHO Anthroplus, terus untuk rumus Mifflin, rumus Perkeni, dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman seperti Kak Nana ingin menanyakan apakah anak bisa atau Kak di sini nggak ada ini Kak, nggak ada rumus ini. Mungkin bisa langsung bisa diberikan informasi ke admin kami, bisa hubungi di WA kami yang sudah tertera di kolom chat seperti itu. Jadi nanti bisa nih kita masukin seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari sini bisa jadi saran untuk kita juga sih dari tim Nutrinote seperti itu. Oke, lanjut dari Kak Siti Masfiatun di Pati nih. Data-data pasien yang sudah dilakukan asuhan gizi yang tersimpan, apakah bisa dilihat kembali di waktu yang lain? Gimana Kak Alena? Langsung jawab. Nah, jadi misalkan kita udah ada pasien nih sebelumnya, kita ingin melihat data klien kita sebelumnya, masih sama kayak tadi saya pas presentasi ya, itu saya pakai data klien yang udah saya isi sebelumnya. Jadi kita masih bisa melihat data pasien sebelumnya, jadi nggak akan hilang datanya. Jadi nanti tinggal klik aja data pasien yang tadi udah ada di bagian dashboardnya, nanti klik kliennya udah ada data pasien yang udah pernah kita beri asuhan, seperti itu. Mungkin saya ingin menambahkan juga dari Kak Siti Mas Piatun. Jadi tadi kan untuk waktu Kak Alenanya membuka klien, itu sebenarnya kalau kakak itu sudah pernah menuliskan 10 klien, pasti ada Kak, dari 1 sampai 10 pasiennya itu. Jadi kliennya kakak itu historinya pasti ada, seperti itu. Oke, lanjut dari Kak Emma Suryani, kamu boleh, itu untuk dewasa atau anak bagaimana? Sepertinya sudah dijawab ya tadi, mungkin Iya. bisa ditambahkan lagi untuk saran. Oke, oke, sama-sama Kak Aulia. Dari DPC Pasaman, dari Kak Desi. Kak, apa bisa dijelaskan biaya berlangganannya? Mungkin untuk berlangganannya banyak banget nih ya Kak ya, tadi yang sudah dijelasin. Mungkin bisa langsung hubungi WA kami di 0812 609121. Seperti itu. Ini Kak ada dari Kak Aning. Kira-kira kekurangan aplikasi Nutrient apa Kak? Mungkin dari Kak Alena nih yang sudah menggunakan, atau teman-teman boleh banget nih kita sharing-sharing. Mungkin kekurangannya apa buat jadi ini motivasi nih buat Nutrient ke depannya untuk lebih baik. Monggo Ya, dipersilakan.
Ya mungkin kalau untuk Nutrien.id ini udah lengkap banget sebenarnya. Cuman kayak untuk perhitungan untuk pada pasien-pasien tertentu, misalkan nih di sini kan masih menggunakan Harsh Benedict. Nah, sementara kita kan biasanya nggak cuma pakai Harsh Benedict aja, ada penyakit-penyakit tertentu kita misalkan menggunakan Muflin atau pakai Prekenis untuk pada penyakit diabetes ya. Jadi mungkin untuk Nutrien.id ke depannya bisa di-upgrade ya, kan dulu ya. Ya, Terus sama kayak tadi itu yang untuk antropometrinya untuk menentukan saksi gizinya mungkin kan nggak cuma untuk dewasa aja, mungkin pada pasien-pasien anak. Biasa kan yang banyak konsultasi itu pasien-pasien anak juga tuh, apalagi konsultasinya di poligizi nih lebih banyak biasanya dapat laporan dari DPJP itu dari pasien-pasien anak nih. Jadi mungkin itu aja sih Kak Nurul. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan oke. kekurangannya. Terima kasih Kak. Noted nih buat kita buat Nutrinut. Oke. Mungkin yang terakhir ya Kak ya, karena ini saya batasi 5 ternyata banyak insight nih. Banyak banget ya. Oke, ini dari Kak Erin Landepasa. Mohon maaf izin tanya Kak, untuk websitenya apakah bisa diakses selain laptop, Android misalnya? Oke, jadi Nutrien.id ini bisa diakses lewat apa aja ya, dari HP, dari tablet, dari laptop, komputer bisa. Jadi kan karena kan dia hanya menggunakan website ya, jadi kita kan bisa Google atau yang lainnya itu bisa melalui HP, bisa tablet juga. Jadi mudah banget teman-teman. Tapi nanti mungkin kalau biar kesimpan di handphone ya, mungkin Kak Nurul boleh upgrade juga untuk Nutrien ini bisa menjadi bentuk aplikasi ya, jadi tinggal langsung download aja nih di Play Store. Gimana nih Pak Nurul? Wah, kita kayaknya ngomongin dulu nih Kak sama tim Nutrinutnya dulu ya Kak ya. Tapi terima kasih banget Iya. nih Kak sudah memberikan sarannya. Oke, mungkin menambahkan juga untuk dari Kak Erin ini, sebenarnya bisa dilakukan untuk Android dan melalui tab, HP, laptop, dan lain. Cuman yang penting notisnya internetnya stabil, seperti itu. Iya. Oke, wah ini terakhir lagi ya Kak, satu lagi ya Kak ya, ada yang tanya lagi nih ternyata. Iya, boleh boleh. Oke, dari Kak Aulia Fridayani, mohon maaf Kak, izin bertanya. Oh, izin bertanya kembali. Eh, Misalkan kita sudah tidak berlangganan, apa bisa login ke akun dan melihat data pasien yang telah tersimpan? Baik, kalau misalkan kita udah nggak berlangganan, kita udah nggak bisa buka akun kita lagi, berarti ya. Berarti kita harus lanjut berlangganan, atau teman-teman bisa nih kalau misalkan ini bikin pakai email baru, tapi kalau bikin email pakai email baru, itu data yang sebelumnya nggak mungkin bisa kebaca ya Pak Nurul ya. Hanya Iya pakai email benar, sebelumnya jadi ya. kayak harus Hanya ngulang lagi. Mungkin iya, semua nggak ditahu kali ya. sebenarnya tersimpan, cuman untuk berlangganan laginya tuh nggak bisa sih seperti itu. Bisa dibuka seperti itu, tapi nggak bisa untuk kalau mau berlangganan ya harus bayar lagi seperti itu. Ya, harus berlangganan baru lagi kan ya. Iya benar-benar. Jadi mending kalau mau berlangganan, mending langsung ambil jangka panjang ya Kak Nurul ya. Iya, lebih lebih murah juga kalau jangka panjang. Apalagi yang Iya. pakai grup, terus corporate yang bisa berbagi akun. Mungkin ada temennya nih 5 orang. Wah, patungan lebih mudah, lebih murah gitu kan jadinya daripada personal kali aja nih seperti itu. Iya, jadi kayak data-data klien kita misalkan untuk apa namanya, misalnya kita ngambil yang grup nih Pak Nurul. Jadi teman-teman kita nih misalkan bisa ngebaca nggak sih untuk data-data klien kita? Oh nggak bisa kak, karena sudah dijamin kerahasiaannya walaupun patungan nih. Jadi udah pasiennya saya ya udah, pasiennya kalian ya udah gitu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin yang ingin bertanya bisa langsung ini bisa langsung hubungi WA kami di 0812 6000 9121. Oke, terima kasih Kak Alena sudah meluangkan waktunya. Dan ternyata ini ya, excited sekali ya teman-teman ini ya. Iya, terima Kukira kasih. cuma 3-5 orang gitu lah. Ternyata lebih dari 5. Berarti ini nih bisa disimpulkan kalau Kak Alena tadi udah excited sekali. Terus tutorialnya juga masuk nih ke kita-kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mengabadikan momen ini, marilah kita foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Dimohon pemateri dan semua peserta dapat mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya.
Yuk, mungkin nih teman-teman yang masih belum berkerudung nih, biasanya perempuan, atau yang cowok nih masih mau kacaan dulu nih. Boleh-boleh, ditunggu nih. Oke, ditunggu bentar ya. Oke, saya rasa udah lumayan banyak nih yang on cam. Oke, baik. Eh, saya mulai, ini kan ada banyak nih 80 partisipan, mungkin ada tiga kali foto ya. Oke, sebentar. Oke, hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih yang sudah on cam. Wah, banyak sekali nih. Terima kasih ya, Ya, Mungkin.id. oke. Eh, Selanjutnya, untuk pembacaan pemenang IG Story Sharing Session sore ini. Jadi, berikut nama akun Instagram yang mendapatkan door prize menarik dari kami. Oke, sebelumnya yang menang ini harus ada di ini ya, harus ada di Zoom ya, karena kalau nggak ada nih, hangus nih, hitungan 3, 2, 1 nih. Oke, mungkin nanti saya salah pengucapan bisa dibenerin ya. Selamat kepada pemilik akun Instagram Daisy underscore 1304. Ada nggak Kak Daisy di sini? Halo Kak Daisy. Wah, kayaknya Kak Daisy-nya ada nggak ya? Oke, sepertinya nggak ada nih. Oke, maaf. Mohon maaf banget ya Kak Daisy. Ini kayaknya hangus. Oke, lanjut aja nih. Untuk yang selanjutnya, selamat kepada Kak Destinya Viza. Ada nggak di sini? Halo Kak Destinya Viza. Oh, Kak Aning ya namanya ya. Oke. Halo Kak Aning. Oke, oke. Halo Kak, bisa ini nggak? Bisa on mic nggak? Halo Kak Aning, bisa on mic nggak? Halo. Oke, halo Kak Aning. Selamat ya. Ya, Oke. ya terima Eh, kasih. mau kenalan dulu nih Kak, dari mana? Dan dari rumah sakit mana? Mungkin dari rumah sakit atau institusi mana deh, atau PKM mana deh? Bisa Ya, dikenalkan juga. oke. Perkenalkan nama saya Nindra Visa. Saya seorang dietitian dari PT Sunshine Food Group di unit Jember, Jawa Timur. Wah, Jember. Samaan nih Kak, berarti Kak. Satu kota ya. Oke. Bisa nih kita ketemu-ketemu. Iya, next time ya Kak. Oke. Oke Terima Kak, selamat kasih. ya Kak ya sudah dapat door prize. Nanti tim Nutrinat akan menghubungi Kakak. Iya, terima kasih Nutrinot. Iya, sama-sama. Oke, lanjut. Ya, ini selamat kepada pemilik akun Instagram dari ini Kak Vidian underscore Imam. Ada nggak di sini Kak Vidian? Halo Kak Vidian. Bisa Halo, on mic? Halo Kak Vidian. Dari mana atau institusi mana boleh banget nih bisa kita kenalan sama yang lain. oke. Terima kasih kepada Nutrinot yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi pemenang, salah satu menjadi pemenang. Saya dari
Puskesmas DTP Pamijahan Di mana tuh, Kak? di Bogor, Wah, Kabupaten Bogor. Oke. Mungkin Kakak udah Nutrinot atau masih belum nih, Kak? Belum, baru tahu akan ada pencatatan seperti ini, dan alhamdulillah saya rasa akan lebih kebantu ya dari ahli gizi Indonesia gitu untuk mencatat lebih praktis, dan juga sepertinya akan memangkas waktu yang lebih cepat dan juga lebih akurat lagi dalam menentukan asuhan gizi. Good job buat Nutrinot. Oke, terima kasih Kak Fidian. Oke, kita lanjut ke pemenang terakhir nih. Siapa ya? Oke, mungkin Kak Nino HYN. Ada nggak di sini Kak Nino Hayen atau HYN ya? Gimana nih bacanya nih? Iya, halo Kak. Halo, Nggak bisa Kak. on kamera, ini anak lagi nangis. Oh, nggak apa-apa. Oke, selamat Kak makasih Nino. ya Kak. Ya, mungkin bisa kenalan sebentar nih, mumpung sebentar aja dari Senyana. Nama saya Nino Haryanti. Saya baru saja resign dari ahli gizi Hermina Solo kemarin karena pilih jadi full mom di rumah. Oke. Iya. Keren. Oke. Selamat ya Kak ya. Nanti akan dihubungi oleh tim Nutrinot. Iya. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga. Oke, terima kasih untuk ketiga pemenang. Nanti tim Nutrinot akan mengirim direct message ke akun Instagram kalian. Oke, selain itu juga saya sudah mengirimkan link feedback yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Silahkan diisi, nanti jika tertinggal akan saya share di grup WA. Seperti itu. Oke, nggak terasa nih udah jam 4 sore di sini. Ternyata, wah, udah sejam nih Kak kita bareng-bareng ya sama teman-teman peserta lainnya. Iya. Oke, kita ada di sesi akhir nih, di sesi penutupan. Jadi, para peserta yang berbahagia, akhirnya kita sudah di penghujung acara sharing session pada sore ini. Saya Nurul, selaku moderator, ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagi yang ingin bertanya, bisa banget nih hubungi di WA kami 0812 609121 atau DM di Instagram kami di @nutrinot.id. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Alena tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk record akan kami kirim di grup WA linknya dan akan kami upload pada kanal YouTube kami di nutrinot.id. Izinkan saya menyampaikan pantun perpisahan. Pergi ke mall bareng Syahrul, cakep. Kebetulan dapat diskon sepuasnya, cakep. Saya Nurul, sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.